Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, yaitu episode 125. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk nonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Langit malam dipenuhi kegelisahan ketika suara tawa Mugu bergema seperti lolongan burung hantu. Pilar cahaya besar menembus langit, memancarkan kekuatan luar biasa yang mengguncang hati semua yang menyaksikannya. Kehebatan energi yang terpancar tidak hanya menunjukkan kemampuan Mugu yang luar biasa, tetapi juga menciptakan ketakutan mendalam di hati para tetua Pil Tower. Kehadiran alkemis misterius ini yang ternyata anggota Aula Jiwa menjadi pukulan telak bagi reputasi Menara Pil. Di atas panggung, para pemimpin Pil Tower menghadapi dilema. Mugu telah menyembunyikan identitasnya dengan sempurna, dan kini dengan pil lighting 4 warna yang belum pernah terjadi sebelumnya, ia hampir memastikan kemenangannya di pil gathering. Aura dingin memenuhi ruang ketika Xuan Kongzi, salah satu pemimpin utama, menahan kemarahan yang membara. Tindakan terburu-buru tidak mungkin dilakukan. Campur tangan secara langsung hanya akan merusak reputasi Menara Pil dan memicu konflik besar dengan Aula Jiwa. Sementara itu, atmosfer di arena memuncak. Awan petir dengan warna hijau, perak, merah, dan emas menyala terang, menandakan kemunculan pil lighting 4 warna yang menakjubkan. Para alkemis terpesona sekaligus terpukul, menyadari bahwa prestasi Mugu adalah tantangan langsung terhadap kehormatan mereka. Suasana menjadi mencekam ketika tawa kemenangan Mugu menggema, menegaskan superioritas Aula Jiwa atas Menara Pil. Di tengah ketegangan, perhatian beralih kepada Xiaoyan, seorang alkemis muda berbakat. Saat teriakan mendadak dari Cao Ying, seorang anggota Pil Tower, menggema, ia mendesaknya untuk bertindak. Dengan wajah yang suram namun tekad yang membara, Xiaoyan mengambil langkah berani. Tanpa ragu, ia memasukkan tangannya ke dalam pilar cahaya, menantang batas kekuatannya sendiri demi membalikan keadaan yang tampaknya mustahil. Keputusan Xiaoyan mengguncang arena. Semua mata tertuju padanya, menyaksikan langkah penuh risiko yang bisa menjadi penyelamat bagi kehormatan Menara Pil. Dalam keheningan yang mencekam, ia mempertaruhkan segalanya, siap menghadapi tantangan monumental untuk melawan dominasi Aula Jiwa. Perjuangan ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang mempertahankan harga diri dan martabat dunia alkemis. Xiaoyan berdiri di atas platform batu. Fokusnya tertuju pada pil obat tingkat 8 yang telah terbentuk. Semua orang tercengang ketika ia menyentuh pilar cahaya tempat pil itu berada. Tampak tidak rela menyerah pada situasi yang tampaknya sudah pasti. Hanya sedikit yang memahami niatnya, termasuk para sesepuh alkemis di panggung tinggi. Namun, bagi Xiaoyan, momen ini adalah ujian dari keahliannya yang telah diasah melalui warisan gurunya Yao Lao. Dalam ketenangan yang penuh keyakinan, dia memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia. Peningkatan spiritual adalah metode berisiko tinggi yang hanya dimiliki oleh sedikit alkemis. Dengan hati-hati, Xiaoyan mengeluarkan pil merah tua yang diselimuti kabut spiritual dari pilar cahaya. Dia mulai memanfaatkan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan kualitas pil tersebut. Tindakan ini bukan hanya sulit, tetapi juga berbahaya. Sedikit kesalahan bisa menghancurkan pil dan menciptakan ledakan besar. Dengan nyala api dari Glazed Lotus Heart Flame dan Flame Chilling Bones miliknya, Xiaoyan memadukan 3 jenis api, menghasilkan energi pemusnahan yang dikelilingi oleh kekuatan spiritual luar biasa. Sementara itu, perhatian seluruh penonton, termasuk sesepuh dan alkemis terkenal, tertuju pada Xiaoyan. Tindakannya yang penuh risiko memicu ketegangan dan kekaguman. Bahkan wanita cantik di panggung tinggi mengenali teknik itu sebagai warisan Yao Lao. Xiaoyan menggunakan serbuk misterius yang kaya akan aura spiritual untuk memperkuat pil obatnya.
Saat proses berlangsung, aura spiritual yang mengelilingi pil perlahan-lahan ditarik ke dalamnya, memperbaiki bentuk pil yang sebelumnya tidak rata menjadi bulat sempurna. Puncak dari proses ini adalah ketika Xiaoyan menggunakan persembahan darah untuk menyelesaikan penyempurnaan spiritual pil obat. Kabut spiritual yang tersebar dengan cepat menyatu ke dalam pil, memberikan kesan kecerdasan baru. Pada saat yang sama, petir 3 warna di langit mulai berputar, menciptakan pemandangan menakjubkan yang mencerminkan transformasi pil tersebut. Ini bukan hanya momen penentuan bagi Xiaoyan, tetapi juga demonstrasi kemampuan luar biasa yang telah diwarisi oleh gurunya. Di langit yang luas, awan petir bergolak dengan hebat, menandai momen menegangkan dalam kompetisi pil gathering. Atmosfer yang penuh tekanan memuncak saat Xiaoyan, seorang alkemis muda berbakat, menghadapi badai petir yang berubah bentuk. Semua mata tertuju pada sosoknya yang berdiri tegap di atas platform batu, berjuang melawan kekuatan petir 3 warna yang berusaha ia kendalikan. Dengan kekuatan spiritualnya, ia memaksa aura petir untuk bertransformasi, menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan mendadak dalam badai petir membuat suasana semakin menegangkan. Saat cahaya keemasan muncul dari awan, tanda bahwa petir 4 warna telah tercipta, sorakan menggema di seluruh stadion. Namun, ketegangan belum berakhir. Gemuruh awan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Semua orang menahan nafas, menanti momen puncak. Ketika cahaya ungu tiba-tiba menembus awan, membentuk petir 5 warna yang legendaris, gelombang sorakan meluap, mengguncang kota pil suci. Di sisi lain, wajah Mugu memucat, niat membunuh memenuhi pikirannya ketika melihat kemenangan yang hampir dalam genggaman terlepas begitu saja. Namun, tatapan tajam Xuan Kongzi dari kejauhan menghentikannya untuk bertindak gegabah. Sementara itu, Xiaoyan tetap tenang meski kemenangan monumental ini menjadi sorotan semua orang. Dengan senyum dingin, ia menatap Mugu, menyampaikan penghinaan yang membuat lawannya semakin marah dan tak berdaya. Keberhasilan Xiaoyan dalam menciptakan petir 5 warna tidak hanya menjadikannya juara kompetisi, tetapi juga mengukuhkan namanya sebagai alkemis muda paling cemerlang di dataran tengah. Sosoknya menjadi inspirasi, menciptakan gelombang kekaguman di antara para penonton. Bahkan Cao Ying, pewaris klan Cao, tak bisa menyembunyikan ketertarikannya terhadap bakat luar biasa pemuda itu. Di balik kegemilangan ini, Xiaoyan merasakan kelelahan yang luar biasa akibat penggunaan energi spiritual yang besar. Namun, tatapan penuh kemenangan yang ia arahkan pada Mugu menunjukkan tekad dan keyakinannya yang tak tergoyahkan. Hari itu, tidak hanya kemenangan yang ia raih, tetapi juga pengakuan dari seluruh dunia bahwa ia adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Xiaoyan berdiri kokoh di tengah perhatian ribuan mata, dikelilingi oleh ketegangan yang membara. Di hadapannya, pil lighting 5 warna menderu di langit, yang bahkan membuat para ahli tergetar. Mugu, meski sebelumnya terluka dalam pertarungan, tidak dapat menyembunyikan kepahitannya. Dengan sinis ia meragukan kemampuan Xiaoyan untuk menghadapi ujian terakhir ini, seraya mengingatkan hadirin bahwa kekuatan Xiaoyan masih terbatas pada Douzong. Bagi banyak orang, kemungkinan kegagalan Xiaoyan terasa nyata, membayangi harapan yang mulai terbentuk di antara para pendukungnya. Namun Xiaoyan tetap tenang. Dengan percaya diri, ia memanggil boneka iblis bumi, sebuah boneka perak yang tampak nyaris hancur. Tindakan ini memicu ejekan dari Mugu dan keraguan di hati penonton. Bagaimana boneka yang hampir rusak ini mampu menghadapi kekuatan petir yang sedemikian dahsyat? Tapi Xiaoyan tahu apa yang ia lakukan. Boneka ini meskipun terlihat lemah, memiliki kemampuan unik, menyerap energi petir. Di tengah suara gemuruh yang memekakan, boneka iblis bumi melesat ke langit menyambut petir 5 warna yang mengamuk. Serangan pertama datang seperti ular piton raksasa, namun bukan kehancuran yang terjadi. Sebaliknya, boneka iblis bumi mulai pulih perlahan, memperbaiki tubuhnya yang rusak dengan energi petir. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, termasuk Mugu yang mendadak diliputi penyesalan mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah melepaskan peluang emas untuk menghancurkan boneka ini sebelumnya.
Sementara itu, di sisi lain, para pendukung Xiaoyan, termasuk Cao Ying, menarik napas lega. Boneka unik ini menjadi bukti kecerdikan dan persiapan matang Xiaoyan, memastikan kemenangannya dalam ujian terakhir. Di tempat tinggi, para tokoh terkemuka seperti Xuan Kongzi menyaksikan dengan puas. Mereka menyadari bahwa kemenangan Xiaoyan tidak hanya membawa reputasi baru baginya, tetapi juga menjaga kehormatan Menara Pil. Tawa kecil dan percakapan ringan di antara mereka mencerminkan kelegaan dan kebanggaan yang tak terbendung. Dalam hati mereka, Xiaoyan kini dianggap sebagai sosok yang berharga, seseorang yang telah membawa perubahan besar pada kompetisi ini. Langit dipenuhi petir yang memancarkan kekuatan destruktif, seolah-olah naga listrik sedang mengamuk di antara awan. Di tengah badai itu, boneka iblis bumi berdiri tegak, menerima sambaran petir 5 warna yang memancar deras ke tubuhnya. Kilat-kilat itu tidak melemahkannya, melainkan memperkuat struktur tubuh boneka tersebut. Dari kejauhan, ia terlihat seperti dewa petir dengan pancaran cahaya perak dan kilau emas samar yang mulai menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan berdiri tegak di atas panggung batu, mengamati transformasi luar biasa yang terjadi pada bonekanya. Setiap petir yang menghantamnya adalah ujian berat, namun boneka itu tidak gentar. Awan petir yang bergolak di atas perlahan-lahan mengumpulkan energi, menciptakan badai petir yang jauh lebih besar. Xiaoyan tetap tenang, bahkan terlihat antusias, seolah-olah perubahan dahsyat ini adalah bagian dari rencananya. Puncak badai itu menghadirkan fenomena luar biasa. Petir tak berujung menggempur boneka iblis bumi tanpa henti, menciptakan retakan spasial hitam di udara. Namun, boneka itu semakin kuat, perlahan berubah dari perak menjadi emas yang berkilauan. Setengah jam berlalu, badai mereda meninggalkan boneka iblis bumi yang hampir sepenuhnya berwarna emas. Aura boneka itu memancarkan kekuatan luar biasa, tanda bahwa ia telah berevolusi menjadi boneka iblis langit. Xiaoyan mendekati boneka yang kini berdiri seperti penjaga setia di sisinya. Kulit emasnya terasa lebih lembut, namun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan api yang berubah menjadi belati tidak mampu menimbulkan goresan pada permukaannya. Xiaoyan yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun menyadari bahwa pencapaiannya kali ini adalah puncak dari usahanya. Boneka iblis langit kini menjadi kartu truf yang akan melindunginya di masa depan. Ketika langit kembali tenang dan sinar matahari menerangi stadion yang hancur, semua mata tertuju pada Xiaoyan. Keheningan berubah menjadi kekaguman, sementara dia menatap boneka iblis langitnya dengan senyum puas. Pertemuan Pil Gathering ini telah membawa hasil yang jauh melampaui ekspektasinya, dan Xiaoyan siap untuk menghadapi babak baru dalam perjalanan hidupnya dengan kekuatan yang baru ditemukan. Pada puncak pertemuan Pil, suasana menjadi sunyi saat Xuan Kongzi meminta para peserta memperlihatkan karya terbaik mereka. Di udara, pil-pil obat melayang, memancarkan aroma obat yang kental dan keindahan spiritual yang memukau. Dari sekian banyak pil, 5 pil tingkat 8 mencuri perhatian, memancarkan kabut spiritual yang membentuk wujud rubah, kelinci, hingga naga kecil. Fenomena ini menjadi bukti keajaiban dan keterampilan luar biasa dari para alkemis, memukau para penonton yang menyaksikan momen langka ini. Di antara pil-pil tersebut, pil sekering darah tumbuh tulang milik Xiaoyan berdiri di puncak persaingan. Dengan kekuatan spiritual yang menakjubkan, pil ini berubah menjadi naga kecil yang gagah, melibas pil berbentuk harimau milik Mugu. Keunggulan pil ini tampak jelas saat cahayanya menyinari seluruh arena, menandakan kemenangan yang tak terbantahkan. Semua yang hadir terpukau, menyadari kehebatan yang baru saja ditunjukkan Xiaoyan. Pengumuman kemenangan Xiaoyan sebagai juara pertemuan pil menggema di arena, disambut oleh sorakan riuh yang membahana. Gelar ini bukan hanya sebuah penghargaan, melainkan lambang dari masa depan yang menjanjikan sebagai salah satu calon pemimpin Menara Pil. Sementara itu, Mugu penuh amarah dan rasa kalah hanya bisa merencanakan balas dendam, sementara perhatian semua orang tertuju pada kejayaan sang juara.
Sebagai bagian dari kemenangan, Xiaoyan menerima gulungan kuno yang mengandung metode pelatihan jiwa dari zaman dahulu. Gulungan ini menjadi kunci bagi Xiaoyan untuk memperkuat dirinya dan menghadapi tantangan berikutnya. Namun, pikirannya sudah tertuju pada misi besar berikutnya, yaitu merebut api 3000 pembakaran, api legendaris yang menjadi tujuan utamanya selama ini. Setelah sebulan penuh gairah, pertemuan pil yang menghebohkan akhirnya usai dan lautan manusia yang memadati stadion mulai bubar. Meski demikian, atmosfer penuh semangat masih terasa di seluruh kota. Kejadian luar biasa yang melibatkan pertarungan pil yang memukau membuat acara ini tertanam kuat dalam ingatan semua orang. Nama Xiaoyan yang dulunya tidak dikenal kini menjadi pembicaraan utama. Gelar juara yang diraihnya menjadikan dirinya simbol keajaiban dan potensi besar di seluruh dataran tengah. Di tengah sorotan, Xiaoyan mengalami kelelahan luar biasa akibat penyempurnaan pil obat tingkat 8 yang menguras semua kekuatan spiritualnya. Dia segera kembali ke kediamannya di Menara Pil untuk memulihkan diri. Rekan-rekannya termasuk Xiao Yixian dengan penuh pengertian membiarkan dia beristirahat tanpa gangguan. Malam yang tenang menjadi waktu bagi Xiaoyan untuk mengisi kembali energinya. Sementara di luar sana kota tetap hidup dengan percakapan penuh kekaguman terhadap dirinya. Ketika Xiaoyan terbangun, malam sudah kembali menyelimuti langit. Setelah mandi dan menyegarkan diri, dia bergegas menuju aula utama Menara Pil untuk memenuhi undangan Xuan Kongzi. Di sepanjang perjalanan, penghormatan dari para alkemis yang melihatnya membuatnya sedikit tidak nyaman. Tetapi ia menyadari bahwa pencapaiannya dalam pertemuan pil memang telah mengangkat statusnya di mata semua orang. Di aula utama, Xiaoyan bertemu dengan Xuan Kongzi, Xuan Yi, dan Tian Leizi, tokoh-tokoh besar Menara Pil. Di depan para pemimpin ini, Xiaoyan mendapatkan arahan penting tentang misi berikutnya, merebut api 3000 pembakaran, api legendaris yang tersegel di wilayah bintang. Ketiganya mengingatkan tentang potensi ancaman dari aula jiwa, terutama Mugu yang kemungkinan besar akan mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri. Pertarungan memperebutkan api 3000 pembakaran menjadi tantangan baru bagi Xiaoyan dan rekan-rekannya. Mereka dipilih sebagai garda depan untuk menghadapi bahaya besar yang menanti di wilayah bintang. Dengan tekad yang membara, Xiaoyan berjanji untuk menghadapi rintangan ini. Bahkan jika itu berarti harus melawan musuh kuat seperti Mugu. Api legendaris itu kini menjadi tujuan utamanya, simbol kekuatan yang harus ia raih dengan segala pengorbanan. Setelah diskusi mengenai pembukaan wilayah bintang selesai, Xiaoyan meninggalkan aula besar bersama rekan-rekannya. Namun, perjalanannya terhenti oleh kehadiran Cao Ying yang tiba-tiba muncul di depannya dengan senyuman memikat. Wanita ini yang biasanya tampak menyenangkan dirinya sendiri dengan kekacauan, kini menawarkan untuk berjalan bersama. Kebingungan Xiaoyan semakin bertambah dengan kehangatan yang tidak biasa dari penyihir ini. Sementara Song Qing yang merasa terganggu oleh perubahan sikap Cao Ying mencoba mengintervensi dengan alasan latihan. Namun, usaha ini gagal dan Cao Ying dengan tegas memastikan kebersamaannya dengan Xiaoyan. Sobat Spoilers, untuk bagian 1 dari episode 125 Battle Through the Heaven, Mimin cukupkan sekian dan akan Mimin lanjutkan pada pembahasan video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Tetap semangat dan sampai jumpa.